Halo guys, selamat datang kembali ke channel Teman Bisnis. Hari ini gue baru ngisi perkuliahan bareng teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam entrepreneur. Pada video kali ini gue bakal ngulang terkait materi tadi yang dimana isinya tentang bagaimana sih kita membuat produk atau determining produk yang bisa kita lakukan untuk memulai bisnis kita. Oke. Sebelum kita ingin memulai bisnis, yang pertama kita harus tahu adalah produk kita mau apa atau kita mau jualan apa. Banyak banget tadi WA ke gue yang nanya, "Kak, gimana ya? Gue udah jalanin bisnis, cuman bisnis gue tuh biasa-biasa aja. Apakah gue harus ganti produk?" Kalau menurut gue sih, lo nggak usah ganti produk. Produk lo tetap jalan. Di tengah pandemi ini yang paling penting adalah bagaimana cara pebisnis itu untuk fight atau bertahan. Nah, mungkin ketika lo masih menjalankan produk lo atau jualan lo bisa tambahkan dengan produk-produk yang kisarannya laku di saat pandemi ini. Nah, untuk lebih memantapkan lagi tentang bisnis lo harus paham piramida bisnis. Piramida bisnis ini nanti bisa lo pakai untuk menentukan mana sih letak dari produk lo tersebut. Jika lo sudah memetakan produk lo itu masuk piramida mana, nanti lo gampang banget buat ngelakuin apa ke depannya atau bentuk promosinya mau seperti apa. Oke, kita masuk ke piramidanya. Dalam piramida ini terdapat 4 segmen, dari yang segmen paling bawah sampai dengan paling atas. Nah, ini gue tampilin. Yang pertama itu adalah ordinary. Ordinary itu adalah barang-barang kebiasaan atau barang-barang kebutuhan dari setiap konsumen. Untuk produk-produk ordinary ini biasanya di pasaran banyak banget. Contoh kayak sembako, habis itu kayak lu misalnya mau buka usaha air mineral atau usaha-usaha lain yang sifat produknya itu adalah kebutuhan. Dimana perusahaan itu dimana konsumen itu tiap harinya pasti menggunakan produk tersebut. Kalau produk lo termasuk dalam ordinary, strategi yang lo harus pikirin adalah yang pertama pricing atau harga. Karena banyak banget lawan lo tuh di luar, banyak banget. Kayak warung-warung dan orang-orang lain tuh rata-rata jualan adalah sembako dan lain-lain atau produk-produk ordinary. Yang kedua, yang lo pikir adalah promosinya. Nah, promosi ini lo bisa menggunakan berbagai macam kreativitas. Contoh kemarin gue pernah ngeliat ada ya produknya ordinary tapi dia buka online, namanya warung online. Nah, itu bisa lo tiru sebenarnya. Terus yang ketiga adalah database. Tetap database itu adalah jantung dari setiap bisnis. Kayak mana cara lo mengutilisasi database. Nah, untuk database sendiri nanti akan gue buat videonya lagi terkait bagaimana cara kita menciptakan database dan mengutilisasi database. Jadi walaupun gue nggak ada database konsumen, lo bisa kok menciptakan database lo sendiri. Kayak mana caranya nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Selanjutnya piramida yang level kedua, yang di atas ordinary. Gua kasih nama uses. Nah, uses ini sendiri di mana produk-produk tersebut kegunaannya itu setengah butuh, setengah enggak. Contoh-contohnya adalah kayak produk fashion, baju, sepatu, tas dan lain-lain. Dimana kalau misalnya baju gua udah jelek tapi gua punya duit, gua bisa beli. Tapi kalau misalnya gua sama sekali nggak punya duit, gua nggak butuh-butuh amat. Nah, itu namanya produk uses sebenarnya. Nah, kalau misalnya di level uses ini, piramida yang kedua ini, yang kalian pikirkan untuk ngebuat strateginya itu yang pertama tetap dia di pricing. Karena kalau untuk segmen uses ini semua orang banyak banget yang ngejual. Nah, setelah pricing yang kedua itu promosi. Tetap promosi. Di mana-mana kalau misalnya kalian memulai bisnis itu pasti membutuhkan promosi yang efektif dan efisien. Mungkin promosi di uses ini berbeda dengan yang di ordinary. Terus yang ketiga, kalian memerlukan konten. Nah, kalau ordinary kalian nggak perlu konten, kalau uses kalian perlu konten. Kenapa? Dengan menciptakan konten bisnis kalian, entah itu desain pamflet, video mungkin, itu ngebuat konsumen lebih tertarik terhadap produk kalian. Dan yang terakhir yang kalian harus buat strateginya adalah database. Tetap, yang namanya bisnis tetap harus menggunakan utilitas database. Setelah piramida yang kedua, kita naik lagi yang lebih mengerucut lagi ya. Yang lebih mengerucut lagi yang namanya adalah piramida desire. Oke, desire itu produk-produk keinginan sebenarnya. Dimana konsumen itu nggak butuh tapi gue pengen. Nah, itu namanya produk-produk yang sifatnya desire. Nah, contoh produk-produk desire itu apa ya? Banyak banget. Yang pertama gue kasih contoh ya, misalnya kalian punya usaha untuk rajut tas atau rajut sepatu. Habis itu juga bisa jadi produk kalian itu adalah produk-produk yang tentang case HP atau pernak-pernik HP, aksesoris. Nah, itu dia masuk dalam kategori desire sebenarnya. Nah, untuk kategori desire ini, yang pertama kalian harus pikirkan strateginya adalah need, yaitu need konsumen. Sebenarnya konsumen itu butuh atau enggak? Kalian harus bisa mengemas itu dan menyadarkan konsumen kalau mereka itu sebenarnya butuh. Terus yang kedua adalah education-nya.
Nah, ketika naik level ke produk desire, kalian harus menciptakan edukasinya. Sebenarnya manfaatnya apa ya kalau misalnya konsumen itu menggunakan produk dari kalian? Dan sebenarnya selain edukasi manfaat, ada juga edukasi yang tren. Misalnya kalau misalnya konsumen itu menggunakan produk kalian, maka konsumen itu akan terlihat seperti siapa. Atau kalian juga bisa mengambil contoh barang-barang artis dan yang lainnya, itu mengedukasi konsumen, dimana tetap sesuai dengan produk kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, promosi. Tetap semua bisnis pasti menggunakan promosi. Cuma di promosi di produk desire ini mungkin lebih kreatif dibanding yang 2 level bawahnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah database. Nah, kalau misalnya database di bidang desire, mungkin kalian bisa menggunakan satu tahap atau up level untuk menggunakan database-nya. Lebih jelasnya kalau misalnya menggunakan database mungkin nanti di video selanjutnya ya, di mana utilisasi database dari setiap level nanti akan berbeda. Kemudian piramida yang keempat atau yang terakhir yaitu unique. Nah, untuk barang-barang unik, ini adalah barang-barang yang sebenarnya konsumen itu nggak butuh, dan mungkin konsumen itu secara kesadarannya gue nggak memerlukan produk ini. Nah, itu adalah produk-produk unik. Contoh-contoh produk unik ini, misal yang sederhana ya. Yang sederhana itu produk-produknya itu kayak penunggu brewok, melebatkan rambut atau melangsingkan secara singkat. Habis itu tools atau obat poles kaca mobil atau yang lain yang sifatnya itu adalah niche market ya, atau bisa dibilang marketnya itu khusus. Nah, untuk yang produk-produk di unik ini, yang pertama kali kalian harus buat atau strategi pertama yang harus kalian konsepkan yaitu edukasinya. Edukasi ini berbeda dengan edukasi yang produk desire tadi. Edukasi di sini adalah latar belakang produk, kenapa diciptakan produk, dan mengapa kamu butuh produk. Dan sasaran marketnya pun adalah orang-orang tertentu, di mana kalian nggak bisa menggunakan semua market atau semua orang-orang menjadi pasar kalian jika produk kalian itu adalah unik. Tapi bisa jadi untuk produk-produk unik yang kalian punya itu mendatangkan benefit yang jauh lebih besar dibanding yang level ordinary, uses, dan desire. Kemudian yang kedua, setelah kalian diskusiin tentang produk kalian harus menyampaikan benefit apa yang konsumen itu dapat. Contoh, misalnya orang menggunakan produk penunggu brewok nih. Nah, penunggu brewok itu kalian sasarkan kemana? Jelas ke laki-laki, ya enggak? Kalian bisa menggunakan konten yang menarik. Misalnya, dengan menggunakan obat brewok ini, dijamin akan meningkatkan kegantengan kalian, dan dalam waktu 1 bulan kalian akan mendapatkan pacar jauh lebih cepat. Itu contoh intermezzo ya. Yang jelas, sampaikan benefit sampai dengan detailnya. Untuk kategori desire dan unique, itu kalian tidak boleh main pricing, atau tidak tepat kalau kalian main pricing. Karena kalau misalnya konsumen sudah tersampaikan edukasinya dan benefitnya, dan ngasih tahu mereka kalau misalnya mereka butuh, mereka akan membeli produk kalian berapapun harganya. Tapi tetap masih dalam batas yang logik. Kemudian kalau untuk produk unik ini tentu promosi, tapi promotionnya yang unik. Promosi yang unik itu apa? Tadi gabungan antara edukasi dengan benefit tadi yang kalian kemas dalam konten promosi. Dan biasanya kalau misalnya promosi unik ini, dia lebih menggunakan iklan berbayar, itu lebih intens. Karena di iklan berbayar kayak Instagram Ads, Google Ads, dan lain-lain, itu biasanya bisa mengatur segmen mana yang mau kalian sasar. Jadi ketika kalian ingin mempromosikannya, kalian ada pilihan-pilihan tuh, mau yang misalnya umur berapa, pekerjaannya gimana. Nah, itu bisa kalian sasar di dalam iklan berbayar tadi. Nah, untuk konten promosi atau digital marketingnya, itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah database. Tetap, semua bisnis itu muaranya ada di database. Kunci sukses dalam setiap bisnis itu adalah database. Utilisasi database-nya gimana? Kak, gue bingung, gue nggak ada database nih. Kalau misalnya teman-teman semua nggak ada database, nanti gue bakal buat video bagaimana kalian menciptakan database kalian sendiri walaupun kalian belum mulai usaha. Oke, itu tadi adalah 4 level dari piramida bisnis yang gue buat. Sekarang, teman-teman tentukan produk teman-teman tuh ada di mana. Apakah di ordinary, apakah di uses, apakah di desire, atau ada di unique. Ketika teman-teman sudah menentukan produk teman-teman di mana, barulah teman-teman bisa menyusun strateginya. Jangan sampai salah. Misalnya teman-teman produknya ada di unique, yang teman-teman buat itu malah strategi yang ada di ordinary. Itu nggak nyambung. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa teman-teman stagnan aja nih bisnisnya, atau bahkan menurun secara omset.
Nah, jadi mulai dari detik ini, teman-teman segera petakan. Setelah teman-teman sudah petakan, di next video, gue bakal sharing, gue bakal diskusi sama teman-teman semua terkait bagaimana sih cara mempromosikan melalui digital marketing terkait produk-produk dari 4 level ini. Mungkin ini aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya soal 4 level piramida tadi, teman-teman bisa tulis di bagian komentar atau bisa langsung WA ke gua. Rata-rata tim pebisnis yang ikut join bareng gua itu biasanya lewat WA. Teman-teman juga bisa lewat WA dan juga teman-teman bisa pantengin channel YouTube dari teman bisnis ini. Sekian dari gua Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.